Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Rahmadani Widiawisa dengan NIM 3218251. Kali ini akan menerangkan video pembelajaran tentang VMPP atau kurva permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kurva VMPP itu tersendiri adalah kurva permintaan perusahaan karena ia menentukan harga maksimum yang akan dibayarkan oleh perusahaan bagi berbagai jumlah tenaga kerja. Bagi setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar kompetisi sempurna itu, harga outputnya senantiasa konstan terlepas dari beberapa kuantitas output yang dijualnya. Harga input di sini juga kita asumsikan konstan. Penawarannya elastisitas sempurna untuk semua perusahaan. Dengan demikian, kuantitas tenaga kerja yang memaksimalkan laba perusahaan terletak pada titik perpotongan antara garis upah dan kurva VMP perusahaan. Kemudian bagaimana bentuk dari kurva VMPP tersebut? Ya, beginilah bentuk dari kurva VMPP tersebut, di mana W di sini adalah upah dan L di sini adalah kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika tingkat upah per unit pekerja yang kualitasnya konstan adalah W0, maka kuantitas pekerja yang optimal adalah L0. Garis horizontal yang bertolak dari W0 ini merupakan kurva penawaran tenaga kerja untuk setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif sempurna. Perusahaan akan menggunakan tenaga kerja tambahan jika MPPI lebih besar dari biaya tenaga kerja tambahan. Pertanyaannya, MPPI itu apa? Atau MPP itu apa? MPP di sini adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambahan satu unit input variabel atau tenaga kerja. Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh upah real yang dihitung sebagai upah nominal atau tingkat harga. Upah real ini mengukur jumlah output real yang harus dibayar perusahaan untuk setiap pekerjanya, karena dengan mengupah satu pekerja lagi menghasilkan kenaikan output untuk MPP dan biaya pada perusahaan. Untuk upah real, perusahaan akan mengupah tenaga kerja tambahan selama MPP melebihi upah real. Dengan mengasumsikan bahwa tenaga kerja dapat ditambah pada faktor produksi lain tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula. Atau dengan semakin banyak tenaga kerja digunakan, semakin turun pula MPPI atau MPP upah, karena nilai MPP upah mengikuti hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.